Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davindra Mardani, saya selaku moderator untuk kelompok 7 yang akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN member countries pada tahun 2011 sampai 2016. Yang akan menjawab soal nomor 1 ada teman saya Farid Aji Pratama dan juga Haikal Mutamakin. Yang soal nomor 2 Andika Chandra dan Chandra Lesmana. Langsung saja kepada Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Aji Pratama dengan NIM 2011-013 akan menjawab pertanyaan tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berada di negara ASEAN. Berdasarkan artikel yang saya baca, variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu ada impor, ekspor, foreign direct investment, labor force, competitive index, dan government expenditure. Untuk penjelasannya apa saja itu dilanjutkan oleh teman saya. Saya Haikal Mutamakin akan melanjutkan jawaban dari Mas Farid. Yang pertama, impor yaitu kegiatan mendatangkan barang dari negara luar ke negara kita. Yang kedua itu ada ekspor, yaitu mengirim dari negara ke negara lain. Yang ketiga itu ada foreign direct investment atau FDI, merupakan investasi yang diperoleh negara-negara ASEAN dalam kurun waktu 2011 sampai 2016. Lalu yang keempat ada government expenditure, merupakan pengeluaran pemerintah diukur melalui APBN masing-masing negara. Dan yang keenam ada labor force merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja mampu dan secara produktif mendapatkan penghasilan di masing-masing negara ASEAN. Saya Andika Chandra Nugraha dengan NIM 2200111009 akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan kenapa faktor-faktor tersebut bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Di mana dari 5 variabel independen yang dipilih, hanya satu variabel yang memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni impor. Sehingga dibandingkan variabel yang lain, variabel inilah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia memiliki nilai konstan sebesar 17.04623 dengan probabilitas sebesar 0,000, di mana nilai 0,000 lebih kecil dari 0,005. Dengan begitu IM berpengaruh signifikan positif pada pengaruh ekonomi, yang berarti IM berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketika IM meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN akan meningkat 17%. Sedangkan untuk variabel lainnya yakni ekspor, government expenditure, labor force memiliki nilai negatif dan tidak signifikan, serta foreign direct investment, competitiveness index memiliki nilai positif yang tidak signifikan. Melalui penelitian ini didapatkan temuan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN sangat dipengaruhi oleh impor, di mana pertumbuhan akan meningkat sebesar 17%, ketika variabel impor meningkat sebesar 1%. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di ASEAN sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi melebihi investasi dan produksi. Budaya konsumerisme yang tinggi oleh masyarakat di Asia Tenggara inilah yang kemudian menjadi indikator dan bukti bahwa negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi terjadi di negara yang bersangkutan. Mengapa hal tersebut terjadi? Ini dapat dijawab dengan analogi bahwa ketika masyarakat memiliki daya beli yang cukup tinggi akan barang-barang impor dengan jumlah yang banyak, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat di suatu negara tersebut memiliki kemampuan untuk membeli yang ditopang oleh pendapatan yang dimiliki. Sehingga ketika impor di suatu negara naik, maka pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui GDP dapat dipastikan naik atau memiliki pengaruh signifikan positif. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.